Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munir. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ahuthukum ala ta'ati fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil mushafil majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah kalimat, kata yang paling patut kita ucapkan di hari Jumat 13 Januari 2023 bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Kita masih sempat hadir, diberikan kekuatan, kesempatan, rahmat yang sangat besar, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaki kita ringan ke Masjid Al-Basit. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Hakikatnya bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyaknya uang kita, kesehatan kita, bukan karena masih banyak orang yang lebih banyak uangnya daripada kita, masih banyak orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kita, masih banyak orang yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih sehat daripada kita. Tapi kaki itu berat melangkah ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri. Semoga kita bisa istiqomah macam seperti ini sampai datang malaikat maut Israel memisahkan jasad dan roh kita untuk menghadap dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, idola kita, Nabi yang menjadi qurratu a'yunina, belahan jiwa kita. Padahal kita tidak pernah jumpa beliau, tidak pernah lihat wajah beliau, dengar suara beliau, jabat dan cium tangan beliau. Tapi keimanan kita sampai detik ini, kita hadir di Masjid Al-Basit sebagai ungkapan rasa cinta, ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak sangat jauh,
1444 tahun. Ternyata waktu, masa, tempat tidak bisa memisahkan cinta umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menasihati diri saya dan semua yang hadir, ittaqullah, bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jum'ah kali ini di Masjid Al-Basit, izinkan saya akan membawakan satu tema yang masih hangat, masih 2 pekan yang lalu. Refleksi akhir tahun miladiah yang baru-baru kita lewati. Ini pentingnya edukasi terhadap masyarakat bahwa apa pengertian Masehi. Masehi, Al-Masih. Kalau keyakinan kita Masih, yang dimaksud adalah Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Itu yang kita tahu, yang kita yakini, bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Namun Masehi yang dimaksud saudara-saudara kita, non sebangsa dan setanah air yang kita cintai, Ma'al Masih yang dimaksud adalah Isa bin Ibnullah, Isa bin Allah, Isa anak Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Pertama, Al-Masih yang mereka maksud itu makanya bahasa Arabnya miladiyah, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa anak Tuhan. Itu yang mereka maksud. Dan wajib bagi kita untuk menjaga harkat dan martabat mereka. Inilah yang namanya toleransi. Haram mengganggu mereka beribadah, haram. Haram mengambil harta mereka, haram. Haram menumpahkan darah mereka, haram. Wajib kita jaga. Itulah namanya toleransi. Dan ketika kita menjaga, tidak mesti kita ikut-ikutan. Kita lebur bersama. Karena paradigmanya, konteksnya berbeda. Ini yang perlu kita ketahui, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka melaksanakan di 25 Desember kalau di Indonesia sampai malam 31. Agak panjang, tagline-nya kita sudah tahu. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Itu tagline-nya. Ibadah orang wajib kita jaga, wajib kita lindungi, kita hormati, kita junjung. Tapi tidak mesti kita ikut-ikutan. Sebagaimana ketika kita Idul Fitri dan Idul Adha, mereka tidak ikut-ikutan. Mereka jaga kita juga. Mereka tidak lebur dengan kita di masjid, takbiran dan sebagainya.
Inilah yang namanya toleransi beragama. Bukan campur baur akidah. Agama semua sama. Agama semua sama menurut keyakinannya masing-masing. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat kata-kata statement daripada Al-Habib Al-Marhum rahimahullah ta'ala, Al-Habib Munzir bin Fuad. Habib Munzir bin Fuad, apa kata beliau, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Depok, Jakarta. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa profil Habib Munzir Al-Musawwar beberapa kali ketemu Rasulullah dalam mimpi. Beberapa kali beliau ketemu Rasulullah dalam mimpi. Salah satu mimpi beliau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau usia 38 tahun. Bertemu dengan Nabi, dan Nabi berkata kepada beliau, Munzir, umurmu tidak lebih daripada 40 tahun. Kamu sudah bersama saya, makan bersama saya, tidur bersama saya, satu atap dengan saya. Kata Nabi, Munzir, saya tahu kau tidak punya rumah di dunia. Rumahmu sama saya nanti di akhirat. Dan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar meninggal dunia di usia genap 40 tahun. Tidak lebih daripada 40 tahun sebagaimana statement kata-kata Nabi di dalam mimpi. Habib Munzir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu ketahuan bahwa Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar tidak punya rumah pribadi, rumahnya kontrak di Jakarta. Padahal sahabatnya Presiden SBY ketika itu, sahabatnya Pak JK waktu itu, dan beberapa menteri. Tapi beliau tidak punya rumah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah profil Habib Munzir. Apa kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar? Paling banyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat maksiat, yaitu terjadi di penghujung pergantian tahun miladiah Masehi. Paling banyak yang membuat Rasulullah sedih adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dugem, yang diskon umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang minum minuman keras umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bakar petasan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiup trompet umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar. Kalau ada di sini hari ini, di hari Jumat ini, insya Allah tahun depan jangan diulang jamaah. Jangan diulang jamaah. Jangan membuat Rasulullah sedih. Jangan membuat Rasulullah menangis. Kalau dahulu Rasulullah sujud, orang-orang kafir Quraisy melemparkan jeroan isi perut onta, binatang, bahkan kotoran manusia di atas kepala Rasulullah. Kalau akhir zaman ini, banyak umat Rasulullah melemparkan dosa-dosa dan maksiat mereka di muka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya bertanya kepada orang-orang kafir atau orang-orang barat yang kafir tentu, apakah ada hubungannya
bencana demi bencana, gempa bumi, Jawa Barat, angin puting beliung di mana-mana, air laut naik, banjir. Apakah ada hubungannya dengan dosa dan maksiat? Maka pasti dan percaya mereka orang-orang kafir akan berkata tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada. It is natural, nature. Ini alami, sebab akibat kausalitas. Hukum sebab akibat. Ini alami terjadi. Tapi kalau saya bertanya pertanyaan ini kepada umat Islam yang mencintai Allah sungguh-sungguh, yang mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sungguh-sungguh, maka dia akan berkata di dalam hati yang paling dalam bahwa dosa dan maksiat itu sangat erat hubungannya dengan bencana demi bencana yang kita alami di akhir tahun. Pasti, karena keimanan. Apakah ini dijelaskan oleh Allah? Sampai di rumah jamaah Jumat, bukalah surah Maryam ayat 88, 89, 90. Bukan. Telaah baik-baik. Apa kata Allah dalam surah Maryam? Wa qalu ittakhadallah wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sudah membuat kemungkaran yang sangat besar, kata Allah. Kemungkaran yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah. Wa tanshaqul ard, bumi terbelah. Wa takhirul jibal hadda, dan gunung runtuh. Andau rahmani walada. Mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih itu punya anak. Wa ma yang bagi rahman ayyattakhidha walada. Tidak patut bagi Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Ini Allah yang miliki. Bukankah kita ini keyakinan kita, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, semua. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya semua kesusahanku, kepedihanku, semua masalahku hanya kuadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata para nabi dan rasul. Allah Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyerupai, tidak ada yang sama seperti Allah yang Maha Esa. Itulah pertaruhan akidah di akhir zaman. Semoga kita yang masyarakat awam, kita ini bukan pemimpin yang mengayomi banyak agama, yang kata ulama khusus buat pemimpin-pemimpin ya, umara negara, masih bisa mengatakan itu selamat dan lain-lain. Tetapi